Oke, selamat datang di channel Mikirin Semesta, tempat mikir untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi dengan kita, saya Riyad dan di sebelah saya Ki Ahmad. Apa kabar Ki Ahmad? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya Ki ya. Gimana teman-teman? Pasti kita doakan selalu sehat ya. Mudah-mudahan juga teman-teman selalu setia nonton kita nih di channel Mikirin Semesta ini. Dan hari ini alhamdulillah juga kita akan membahas tema yang super menarik. Jadi selalu super tema-tema kita itu. Tema kita yaitu agama Ori versus agama KW. Bukan gitu ya Ki ya? Iya. Nah tentu teman-teman juga sebelum nonton ini ya, sebelum nonton video kali ini, teman-teman harus nonton video yang sebelumnya, yaitu apa itu agama teman-teman. Karena kalau teman-teman tiba-tiba nonton video ini, pasti teman-teman rada sedikit istilahnya mikirnya agak terlalu keras gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya, pasti agak lebih mudah memahaminya gitu. Karena ini channel benar-benar tempat buat kita mikir, termasuk teman-teman juga harus mikir gitu. Nah, langsung saja untuk kita bahas mengenai tema kita hari ini, yaitu tentang agama Ori dan agama KW. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dialog dengan Ki Ahmad, mohon izin nih Ki Ahmad, saya akan prolog dulu nih untuk masuk di sesi-sesi dialog kita nih ya. Nah Ki, jadi begini nih Ki, kita tahu ya sebelumnya kita udah bahas nih apa pengertian dari agama, terus ciri-ciri agama yang benar tuh yang gimana. Ya, kita udah bahas lah di video sebelumnya. Nah tentu kan di sesi kali ini atau di tema hari ini itu sangat menarik nih, masih sambungan dengan tema kemarin. Kaitannya dengan agama Ori dan KW. Saya jadi teringat Ki mengenai tentang produk gitu. Saat ini kan teman-teman millennials itu suka banget istilahnya cari barang-barang yang branded. Nah, barang branded terus yang laku itu kan pasti banyak yang tiruan-tiruannya gitu. Istilahnya KW lah ya sekarang. Dan KW juga ternyata berlevel Ki. Ada KW super, ada KW premium, ada KW abal-abal, pokoknya banyak lah ya. Nah ini teman-teman di luaran sana itu jago-jago banget cara bedain mana yang Ori dan KW. Nah kalau sedikit saya singgung mungkin ya, setelah saya mungkin pernah lah beberapa kali ketemu kawan, saya kebetulan kawan itu suka koleksi sepatu, ada namanya sepatu saya nggak bisa sebut ya mereknya ya, ini viral juga. Salah satu sepatunya itu punya nama tim basket gitulah. Terus juga ada tas dan lain sebagainya lah. Nah itu mereka tuh bisa tahu detail cara bedain mana yang Ori, mana yang KW gitu. Ternyata saya tanya nih sama sama kawan saya, cara bedain Ori dan KW itu gimana? Mereka itu akan kebetulan mereka ngasih tahu ke saya bahwa cara bedain ya yang lu harus tahu itu, lu harus tahu produk itu sendiri. Pertama lu cari barangnya lu dapat dari mana. Terus yang kedua bahannya dari apa. Kemudian istilahnya resmi nggak, ada kodenya nggak gitu. Dan memang itu dikeluarkan oleh pabriknya nggak gitu. Yang memang resmi bahwa itu produk dijual atau sesuai dengan standar operasional pabriknya itu sendiri gitu. Nah kaitannya dengan produk KW dan produk Ori ini kan ini sangat berhubungan nih dengan istilahnya tema kita hari ini tentang agama Ori dan KW. Nah Ki, itu kan tadi teman saya kan jago banget tuh cara bedain Ori dengan KW. Nah sebelum saya mau tanya tentang agama Ori dan KW Ki, kira-kira nih Ki, asal muasal ya, atau mungkin asal usul agama itu ada tuh gimana sih ceritanya Ki? Kalau menurut Ki Ahmad nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat semuanya. Pertanyaan ini bisa aja
ada jawaban yang umum ya. Iya. Misalnya ada teori Auguste Comte tentang positivisme, Iya. bahwa manusia berevolusi Iya. dari dinamisme dengan politeisme Nah. dan sampai monoteisme, gitu kan. Tapi saya tidak ke situ. Saya pikir yang sederhana aja. Artinya gini, ketika kita berpikir bahwa agama itu urusannya dengan kesadaran, dan kesadaran urusannya dengan akal, dan akal urusannya dengan pengetahuan, maka pertanyaan sejak kapankah manusia beragama? Ya, sejak manusia punya kesadaran, sejak manusia mengaktifkan, memfungsikan akalnya, sejak itulah manusia beragama. Munculnya agama tuh ya. Muncul agama, kenapa? Ketika dia kesadaran, manusia langsung mencari Tuhannya. Dan langsung ingin mengenal sikap dirinya terhadap Tuhannya dan sikap dirinya terhadap lingkungannya. Saat itulah praktis agama mulai gitu di kesadaran manusia. Artinya juga gitu, ketika manusia sudah tidak lagi ada kesadaran, manusia tidak lagi mengaktifkan dan memfungsikan akalnya, maka saat itu juga manusia tengah kehilangan agamanya. Jadi kapan agama ada pada manusia? Ketika manusia sadar dan memfungsikan akalnya. Pertanyaannya, kapan manusia kehilangan agama? Saat manusia tidak punya lagi kesadaran dan manusia tidak lagi memfungsikan akalnya. Berarti langsung terjawab nih, istilah sekarang majleb kali ya. Jadi munculnya tadi ketika kita sadar, dan musnahnya atau tidak adanya agama ya ketika manusia itu sendiri tidak sadar gitu. Ya, karena agama erat hubungannya dengan kesadaran. Jangan cerita agama deh kalau nggak punya kesadaran. Iya. Sadar diri dulu lah gitu. Oke, ya benar juga ya Ki ya, ternyata memang kesadaran manusia itulah yang akhirnya kita baru sadar bahwa itu ada agama gitu kan, atau mungkin munculnya agama ya berdasarkan kesadaran manusia itu sendiri gitu. Ya, makanya tingkat keberagaman seseorang berbanding dengan tingkat kesadarannya. Pada tingkat mana dia punya kesadaran, di tingkat itu kekuatan agamanya. Lemah kesadarannya, lemah agamanya. Kuat kesadaran, kuat agamanya. Oke. Nah, ya masuk akal sih Ki gitu. Secara kalau kita semuanya masuk akal. Harus logis ya Ki ya. Benar. Nah terus ini nih Ki, kita lagi menuju ke bagaimana cara mengklasifikasikan atau mengidentifikasikan agama yang ori nih Ki. Nah kaitannya dengan itu kita udah tahu nih, munculnya ternyata agama itu ketika manusia sudah sadar nih akan dirinya dan juga akan keyakinannya gitu ya Ki ya. Kurang lebih begitu bukan Ki? Nah setelah itu kan akan ada muncul pertanyaan berikutnya nih Ki. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa ketika sudah muncul nih, saya sadar nih, saya udah jadi manusia, kemudian saya sadar saya sudah beragama. Nah, pas ketika sadar bahwa saya beragama, saya melihat kok akhir-akhir ini, ya bukan akhir-akhir ini ya, dari dulu nih sampai sekarang, jumlah agama kok bukannya makin sedikit malah makin banyak gitu. Nah, itu kenapa Ki? Jumlah agama kok makin banyak gitu? Ya banyak lah jumlahnya kurang lebih gitu. Nah, agama itu kan urusannya dengan ketuhanan sebenarnya. Iya kan? Identik. Iya. Dan bagi orang agama, Tuhan itu tempat berlindung. Iya kan? Nah, ketika ada tempat berlindung, diyakini sebagai punya kekuatan untuk melindungi. Saat itulah manusia berlindung dan menjadikan dia Tuhan, dan interaksi itu disebut agama. Selemah apapun interaksinya,
saat itu udah terbentuk satu agama. Nah, kemarin saya bilang bahwa agama itu lahir dari fitrah. Iya. Ya kan? Nah, fitrah apa? Fitrah tentang kesempurnaan. Artinya kalau dibagi, fitrah itu ada dua. Satu fitrah itu yang ketika manusia selalu mencari ke atas kesempurnaan, keabadian, gitu kan. Dan satu lagi ketika manusia menghindar dari bahaya, gitu. Contoh yang pertama, ya, ketika manusia ingin mencari yang sempurna, kesempurnaan keabadian, kesempurnaan kebahagiaan, kesempurnaan dalam segala hal, gitu. Itu contohnya adalah ketika akhirnya manusia mengatakan bahwa pasti ada Tuhan yang sempurna, gitu. Dia akan mencari Tuhan itu, dan dia akan berlindung kepada Tuhan yang maha sempurna, yang diharapkan dapat melindungi dirinya dan dapat membahagiakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam fitrah manusia juga tertanam dia ingin menghindar dari segala yang mengancam dirinya. Jadi kalau ada suatu bahaya, ente lari, gitu, menghindar bahaya itu artinya Fitrah. ada fitrah dalam diri kita. Gitu. Menghindar dari malapetaka, menghindar dari kematian, menghindar dari segala yang membahayakan diri kita, itu fitrah. Misalkan ketika kita lapar, gitu kan, kita menghindari kematian, kita makan, ya, itu fitrah. Dan itu orang makan itu karena fitrah. Karena dia ingin survive, dia ingin menjaga dirinya. Ketika haus, ya kan, dia ingin menghindar dari kehausan, mati karena gara kehausan, dia hanya mencari minum, dan itu fitrah. Gitu. Nah, masalahnya adalah datang saat manusia mulai berlebih mengkonsumsi makanan, gitu kan, berlebih minum, berlebih dalam hal proteksi tadi, gitu. Nah, saat itulah mulai timbul keserakahan. Yang tadinya hanya untuk bertahan, menghindar kelaparan, sekarang dia mulai ada rasa takut, akhirnya dia serakah. Dia menjadi posesif. Dia ingin memiliki, dia ingin menampung, dia ingin menabung, menimbun sebanyak-banyaknya untuk keselamatan dirinya dan keselamatan orang-orang yang bersamanya, keluarganya dan seterusnya yang dia cintai. Nah, saat itulah dia mulai rakus. Saat dia rakus, dia mulai protektif. Dia menjaga, memprotek dirinya dari segala kemungkinan yang mengancam hilangnya apa yang telah dikumpulkan itu. Ketika dia protektif, posesif, ya, dan protektif, akhirnya dia reaktif, dia mereaksi, gitu. Galak, gitu. Dia menjadi galak, gitu kan, dan dia menjadi peka. Dan ketika dia melihat dirinya lemah, dia mulai mencari perlindungan, gitu. Dia mencari backing. Gitu. Nah, saat dia mencari perlindungan backing itu, bisa aja dia ke dukun. Ya, bisa dia berlindung pada tokoh, pada kekuatan-kekuatan. Nah, mulai ada saat itu dia mulai mempertuhankan selain yang maha kuasa itu. Gitu. Kalau yang pertama tadi, itu udah nggak ada masalah. Artinya fitrahnya emang benar, dia mencari yang sempurna. Nah, ketika dia mulai memproteksi diri, dia mulai menciptakan Tuhan. Gitu. Nah, saat itulah mulai agama bermunculan. Dari setiap pribadi yang serakah itu, dia mulai mempertuhankan dirinya, gitu. Dia mulai mempertuhankan kekuatan-kekuatan yang di luar dirinya yang dianggap dapat melindungi dirinya. Termasuk kelompok-kelompok, gitu. Dia akan berlindung kepada kelompoknya, gitu. Mulai lahir kelompok agama, mazhab dan seterusnya. Gitu.
Makanya jangan heran kalau ada yang mengatakan agama itu candu. Oh iya itu iya. Dari Karmak gitu ya. Ini gimana tuh menurut Ki Ahmad? Artinya orang itu ketika dia punya masalah kejiwaan, resah, dia sedang tadi memproteksi dirinya, dia menghadapi masyarakat ya, kemudian dia menghadapi stres, ya, tertekan jiwa ketika berinteraksi dengan lingkungan. Saat itu dia butuh Tuhan. Kalau dia Kristen mungkin dia ke gereja, kalau dia Muslim mungkin dia ke masjid. Artinya dia mencari ketenangan. Dia lakukan ibadah, mencari ketenangan, karena dia merasa dosa, dia minta ampun. Ketika dia sudah tenang, dia mulai kemasakan lagi, dia bikin dosa baru lagi, dia resah lagi. Nah saat dia resah, ya dia datang lagi ke Tuhan. Jadi Tuhan itu candu, ya. Candu itu fungsinya untuk menenangkan diri. Iya. Cara kerjanya ya. Ya fungsi candu yang dimaksud untuk menenangkan diri. Ketika sudah tenang, candu itu efektif. Gitu. Nah, agama dalam yang disebut candu, agama efektif untuk menenangkan diri. Fungsinya ketika dia sudah menenangkan diri, maka saat itulah dia mulai mencari, membuat sesuatu yang meresahkan dirinya lagi. Toh dia pikir nanti ada agama yang membuat dia tenang. Nah itu berarti dengan kata lain apa yang disampaikan statement mengenai agama itu candu benar gitu atau gimana? Ada benar. Ada benarnya tapi dari sisi artinya kapan agama itu jadi candu? Ya, ketika kamu menjadikan agama sebagai fungsinya untuk menenangkan diri, ya, dan setelah menenangkan diri kamu bebas berulah lagi, berbuat dosa lagi, dan ketika kamu merasa tenang bahwa berbuat dosa pun nanti ada yang menenangkan dirimu, saat itulah agama menjadi candu. Oh itu kaitannya dengan fitrah kedua tadi ya, negatif gitu ya. Tapi kalau secara esensi otomatis bagaimana tuh? Apakah jadi candu atau bukan? Kaitannya dengan awal istilahnya esensinya agama itu sendiri. Agama menjadi candu sangat disikapi ya, disikapi oleh penganutnya seperti tadi itu sebagai obat penenang. Tapi kalau secara esensi bukan. Agama sebagai agama baik-baik aja. Baik-baik aja. Iya. Kalau secara esensi ya. Iya. Artinya agama mulai bermasalah ketika salah disikapi oleh penganut. Berarti memang jadi setiap agama, mau agama yang asli sekalipun, dia kan ada yang menganggap itu candu. Bukan hanya di agama palsu ya. Agama asli sekalipun ada yang menganggap itu candu. Kapan? Ya ketika saya bikin dosa, gitu kan? Nanti saya pulang ke agama, so dia menenangkan saya. Istighfar atau Muslim ya mungkin. Iya, nanti ketika dia sudah mulai tenang, mulai berulang lagi dengan perasaan, nanti juga saya bisa bertaubat kok. Gitu. Nah, bolak-balik dosa taubat. Inilah ketika seorang menyikapi agama sebagai candu. Dan itu nggak tepat ya sebetulnya menyikapi agama sebagai candu. Karena agama intinya akhlak. Akhlak ya. Kapan agama tidak jadi candu? Ketika agama mampu membuat akhlak. Artinya sikap yang permanen, sikap baik yang permanen di hadapan Tuhan. Oke. Nah jadi itu ya teman-teman ya mengenai kenapa kok agama jadi muncul banyak gitu. Kita nggak ngasih tahu jumlahnya ya teman-teman ya, karena teman-teman bisa tanya bukan ke Ahmad tapi ke Mbah gitu, Mbak Google. Itu masih saudara Mbak Google apa gimana Ki? Ini intermezzo ya teman-teman. Nah selanjutnya nih Ki. Nah tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana munculnya agama, kemudian jumlah agama yang begitu banyak karena ternyata lahir dari
oknum-oknum atau pribadi-pribadi manusia itu sendiri ya yang salah dalam menyikapi fitrah. Dalam menyikapi fitrah tadi yang nomor 2 itu tadi ya Ki ya. Berarti itu kaitannya adalah kesalahan pada diri manusianya atau kondisi yang menuntut itu Ki? Pada manusia yang terjebak dalam kondisi. Berarti kesalahannya adalah manusia yang menyalahkan kondisi akhirnya terjebak gitu. Terjebak dalam kondisi. Ada soalnya kan manusia-manusia yang wah soalnya kondisinya begini saya nggak bisa begini gitu kan Ki ya. Jadi ini biar melurusin ya teman-teman ya. Kalau bicara fitrah tadi berarti manusia salah dalam menyikapi fitrah. Iya. Artinya salah bahwa dia menghindari dari bahaya, lapar terus dia makan, itu benar. Itu benar ya. Kalau dia haus dia minum, itu benar. Karena fitrah. Nah, ketika dia melakukan secara berlebihan, gitu, makan berlebihan, minum berlebihan, mulai ada kerakusan. Nah, saat rakus itulah mulai timbul jiwa posesif tadi. Ketika ada posesif, dia mulai protektif. Protektif, reaktif, akhirnya mulai mencari perlindungan dan terciptalah agama. Di titik puncaknya dia mencari Tuhan yang mampu melindungi. Dan Tuhannya berlevel lagi. Berlevel. Macam-macam itu jadinya kan Tuhannya banyak gitu. Oke Ki, tadi keren banget, ajaib gitu istilahnya, majleb lah ya. Nah selanjutnya nih Ki. Ini pada intinya nih, ini inti nih Ki ya. Jadi dari pernyataan-pernyataan Ki Ahmad tadi termasuk pertanyaan-pertanyaan saya. Nah terus bagaimana cara kita membedakan agama yang ori dengan agama yang KW? Gitu. Sebetulnya sangat mudah. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin mengatakan sebetulnya inilah pertanyaan yang harus ada pada setiap manusia. Gitu. Bukan hanya pada kita ya. Iya, pada setiap orang. Dia harus mencari mana bisa membedakan mana yang ori, mana yang KW, mana yang asli, mana yang palsu. Karena selama ini manusia dapat kategorisasi agama secara sangat tidak logis gitu. Terlalu sosiologis dan terlalu politis gitu menurut saya. Terlalu teoritis bukan juga? Ya bisa. Tapi lebih tepat terlalu sosiologis. Sosiologi dan terlalu politis. Contoh, agama dibagi sebagai misalkan kalau dalam tingkat mazhab ya, karena saya Muslim. Ada Ahlus Sunnah, ada Wahabi, ada Salafi, ada Syiah, ada Ahmadiyah dan seterusnya gitu. Terlalu banyak. Kasihan orang mencari agama ini. Ya kan? Artinya kapan orang menemukan agama yang ori di antara banyak pilihan itu? Sebetulnya kalau pertanyaannya tepat seperti Bung Riyad ini, siap. Kan? Seperti mikirin semesta lah. Seperti cara berpikirnya mikirin semesta ini. Sebetulnya agama simpel gitu. Tugas kita hanya satu, mencari yang ori. Nah, untuk yang mencari yang ori, kita cuma cari apa kriterianya. Gitu. Ketika kita ketemukan kriterianya dan kita dapatkan, udah. Berarti ketika kita dapatkan yang ori, yang asli, di luar itu palsu. Selesai urusan. Selesai tugas kita. Gitu. Selesai juga channel ini. Selesai juga channel ini. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana membedakannya? Kita lihat aja agama ini urusannya kan dengan Tuhan. Gitu kan? Kita lihat Tuhan ini. Kita ketika cerita Tuhan, cerita apa? Pertama pasti kita cerita kesucian. Ya kan? Kemudian ketika kita cerita Tuhan, kita juga cerita pengetahuan, kesadaran. Ketika kita cerita Tuhan, kita juga cerita tentang belas kasih, sayang, rahmat, gitu. Nah, tinggal
kita lihat agama itu punya nggak ciri-ciri kesucian misalnya. Ya. Tuhan Maha Suci. Iya. Ya. Mau agama apapun pasti mengatakan Tuhan itu Maha Suci. Iya, Ya, sepakat itu. Ya. Semuanya. Tuhan Maha Suci. Pasti. Nah, berarti ketika kita mencari agama yang ori, kita harus mencari agama yang suci. Agama ini konsep. Konsep tuh gimana bedakan konsep suci sama konsep tidak suci? Iya. Sulit. Harus ada manusianya. Okay. Harus ada manusia utusan Tuhan, gitu. Sebagai manusia suci Yang merepresentasikan. yang merepresentasikan kesucian Tuhan. Gitu. Nah, pada manusia inilah diletakkan agama yang suci itu. Oke. Ketika Bung Riyad hidup di zaman Nabi Musa misalkan, dan akal Bung Riyad melihat bahwa Nabi Musa adalah utusan Tuhan, berarti dia manusia suci. Di antara pilihan berbagai tokoh agama saat itu, Bung Riyad pilih bersama mengikuti Nabi Musa, berarti saat itu Bung Riyad tengah beragama dengan agama yang ori. Karena waktu itu ya. terhubung dengan Sang Maha Suci. Ada manusia suci di situ. Iya. Gitu. Kalau tidak ada manusia suci, lalu bagaimana kita menentukan kesucian satu agama? Gitu. Karena hubungannya dengan Tuhan. Iya. Ini sangat mutlak. Artinya ketika ada manusia suci, utusan Tuhan, gitu, saat itulah ada agama suci. Agama yang ori ya. Agama yang ori. Di tingkat itu ya. Yang kedua, agama Tuhan itu berhubungan dengan kesadaran. Oke. Makanya Tuhan itu Tuhan yang manapun, Tuhan agama apapun, Iya. Dia maha mengetahui. Gitu kan? Nah, artinya pasti agama yang ori dia berorientasi pada pengetahuan. Ketika orientasinya pengetahuan, pasti yang paling dioptimalkan adalah akal, logika. Kenapa? Akal sangat identik dengan pengetahuan dan kesadaran. Di mana agama memperhatikan orientasinya pada akal, pada kesadaran, pada pengetahuan, maka itu ada salah satu kriteria ori pada agama ini. Ketika agama sudah mengatakan bahwa jangan menggunakan akal, tinggalkan, pasti agama palsu. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan Maha mengetahui, nggak mungkin menghimbau atau menyuruh manusia untuk tidak menggunakan akal. Bagaimana dia mengenal Tuhannya tanpa akal dan pengetahuan? Iya. Benar. Berarti pertama tadi kesucian, indikasinya ada manusia suci di situ. Yang kedua, guidance lah ya istilahnya. Ya, yang manusianya menghubungkan umat dengan Tuhan, ya, sebagai wasilah. Kemudian agama itu berorientasi pada akal, logika, kesadaran, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Tuhan agama apapun pasti maha kasih sayang. Artinya ciri-ciri agama ori adalah agama yang mengembangkan sikap hidup kasih sayang, penuh belas kasih. Artinya di mana ada anjuran atau ajakan, himbauan, tindakan ke belas kasihan, kedamaian, kasih sayang, pasti agama itu punya ciri originalitasnya. Gitu. Saya ingin mengatakan bahwa ketika agama bikin gaduh, bikin ribut, berarti agama ini sudah kehilangan akal. Kenapa? Kegaduhan, keributan itu ada ketika akal itu buntu. Ketika akal sudah tidak bekerja, yang main tuh ribut, gitu. Yang main tuh kegaduhan. Nah,
ketika agama diperkenalkan dengan keributan dan kegaduhan, berarti agama itu sudah kehilangan keasliannya. Karena nggak ada contoh dari nabi manapun. Campur aduk lah ya. Udah kecampur dengan kepentingan, udah campur dengan tadi, sifat posesif tadi, protektif tadi, reaktif tadi. Iya. Nah, tapi kan gini Ki, kita kalau melihat kenyataan yang ada, yang kita lihat, apalagi apa yang disampaikan Ki Ahmad tadi bahwa agama itu ya suci gitu. Dengan kata lain, misi-misinya juga suci gitu. Nah, saat ini kan agama-agama yang berada, ya contohnya di Indonesia lah ya, atau bahkan di dunia, rata-rata agama-agama yang resmi, yang memang pengikutnya juga cukup banyak gitu kan. Itu kan mereka juga konsep-konsepnya, terus dasar-dasarnya, itu juga kan ya bagus gitu. Tentang bahwa Tuhan itu baik, penuh kasih sayang, bijaksana, dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya? Lihat membedakan itu gitu. Banyak kita di kehidupan sehari-hari gitu. Mereka punya konsepsinya ya luar biasa kan. Pasti dalam kemasan ini. Kemasan tuh luar biasa, bagus gitu. Makanya baik gitu. artinya ketika agama secara konsep gitu. Secara konsep, sekali lagi secara konsep, nggak ada agama yang buruk. Nah iya kan begitu kan. Nah, kapan dia mulai kehilangan kebaikannya? Karena tidak ada yang mengawal kebaikan. Oh iya, kembali tidak ada manusia hidup yang sucinya sebagai juru bicara konsep itu, sebagai juru bicara kitab suci itu, sebagai juru bicaranya Tuhan. Sehingga apa? Setiap hamba, setiap umat, setiap pemeluk agama merasa bahwa dia mengedepan sebagai juru bicara Tuhan. Hanya seperti yang kita saksikan, yang galak banget. Gak usah disebut lah ya. Gak usah disebut lah itu kan. Iya, terus jadi kapan dia terbedakan? Konsep itu terbedakan saat ada guide-nya. Ada pengawal konsep ini kan? Ketika nggak ada, setiap orang mengambil peran untuk menjadi tokoh penafsir agama. Nah ini nih yang repot lagi ya. Jadi hampir banyak bermunculan juga yang merasa mengaku guide lah ya. Tapi terlepas dari itu tadi luar biasa penjelasan Ki Ahmad, kurang lebih sih insya Allah teman-teman dan saya pribadi bisa menangkap ya Ki yang tadi mengenai 3 kriteria yang penting dalam menentukan agama itu ori atau KW gitu. Nah Ki, ini lagi-lagi ya seperti biasa Ki, waktu ini mohon maaf ini. Ini tadi penjelasannya luar biasa banget ya Ki ya. Tapi sebelum kita tutup nih Ki, ya mungkin saya pengen sedikit menyampaikan ke teman-teman lagi-lagi kita ingin sampaikan bahwasanya channel ini tidak bermaksud merendahkan agama manapun atau keyakinan manapun ya teman-teman. Semata-mata hanya untuk khazanah kita berpikir gitu, teman-teman berpikir, termasuk teman-teman boleh komen dengan cara mikir yang berbeda, silahkan aja. Oke. Seperti biasa teman-teman, di akhir sesi ini kita akan dengarkan the closing statement. Silakan Ki Ahmad. Menurut saya, agama yang suci itu harus ada wujud manusia hidup yang suci sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai model. Dengan model itulah kita manusia pada umumnya yang mau beragama ingin menyempurnakan diri, dia akan setapak demi setapak mendekat pada kesucian dan akhirnya dia menemukan dirinya yang suci, yang hampir menghampiri sifat-sifat manusia suci tadi sebagai teladan. Ketika agama tidak ada manusia suci, maka kita nggak punya teladan.
akhirnya kita tidak bisa ada yang contoh, dan kita tidak akan sampai pada kesucian diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agama yang ori adalah agama yang menggairahkan kita untuk memfungsikan akal pikiran kita, untuk meningkatkan kesadaran kita. Agama yang sedari mula tidak menempatkan akal pada porsi yang sebenarnya, yang tidak mementingkan akal, maka saat itu agama yang demikian pasti bukan agama yang ori. Kenapa? Karena agama demikian tidak mendekatkan kita pada Tuhan yang Maha Mengetahui. Hanya dengan pengetahuan saja kita dapat mengenal Tuhan yang Maha Mengetahui tersebut. Yang ketiga, agama yang ori adalah berorientasi pada sikap perbuatan penuh belas kasih. Agama di mana dari mula diperkenalkan dengan kebengisan, dengan kegaduhan, maka saat itu agama tengah kehilangan keasliannya. Dengan demikian, jika Anda temukan agama seperti itu, ya skip aja. Iya. Tinggalin aja. Channel sebelah ya. Oke teman-teman, sudah cukup Ki? Oke. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akhirnya di ujung sesi ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel kita Mikirin Semesta. Teman-teman silakan share, silakan like. Yang paling wajib juga teman-teman subscribe, karena subscribe itu gratis kalau ada channel sebelah. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah dengarkan sesi closing statement dari Ki Ahmad. Tentu kita bisa ambil hikmah dari apa yang kita sampaikan hari ini. Dan teman-teman terima kasih yang udah nonton dan setia untuk subscribe Mikirin Semesta. Teman-teman silakan like, share, dan bagikan yang mungkin teman-teman di luaran sana pengen ikut mikir bareng kita di sini, Mikirin Semesta. Baik, sekali lagi terima kasih Ki Ahmad sudah waktunya meluangkan untuk Mikirin Semesta dan teman-teman Mikirin Semesta. Dan saya juga dari kita mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Dan sekali lagi kita infokan bahwa kita tidak menyudutkan atau merendahkan agama manapun atau golongan manapun ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi khazanah kita atau tempat mikir kita di channel ini hanya untuk mikir atau untuk berpikir logis dari sisi dan menurut Mikirin Semesta channel ini. Baik, terima kasih teman-teman. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.